bahkan ada warga juga yang tidak memasuki kategori tapi tetap mendaftar barangkali gitu ya. Ini tentunya perlu kita verifikasi bersama, yang mana kita ketahui memang kotaknya tidak begitu banyak ya. Memperkirakan dari beberapa jumlah RW ini tentunya tidak sama jumlah RT-nya ya, jadi tentunya nggak mungkin dibagi sama gitu ya. Umpamanya RW 1 sama RW 4 kita bagi sama kotaknya ya, ini mungkin RT-nya kan berbeda seperti itu. RW 4 RT-nya cuma berapa? 8 ya. RT 1 ada berapa? 14 RT. 14 RT. Ini tentunya kita musyawarahkan di sini. Ini gambaran untuk pembagian kotak dari RW 1 sampai dengan RW 7. Nah, nanti Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sekel, yang saya hormati Ibu Kasih Kesra, yang saya hormati Ketua RW 01 sampai dengan RW 07, yang saya hormati Ketua LMK Kelurahan Jagakarsa, yang saya hormati para perwakilan Ketua RT di wilayah RW 01 sampai RW 07, yang saya hormati para kader Daswaisma, kader PKK wilayah Kelurahan Jagakarsa, serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka kegiatan musyawarah kelurahan data usulan calon penerima bantuan sosial. Pada kesempatan ini tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua, yang mana kegiatan ini kita rencanakan pukul 1, namun kondisi cuaca ya tidak memungkinkan ya. Hujan tadi sebelum ada setengah 12 ya hujan, tapi alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Pada kesempatan ini tentunya bahwasanya kita akan melaksanakan musyawarah kelurahan terkait dengan data usulan calon penerima bantuan sosial yang memang pada triwulan keempat ya, yang mana memang bukan saja di kelurahan kita tapi seluruh kelurahan mengadakan kegiatan musyawarah kelurahan. Terkait dengan hal tersebut tentunya ada beberapa tentunya warga yang mendaftar untuk beberapa usulan terkait dengan bantuan sosial. Namun di sini kita perlu musyawarahkan, bahkan ada warga juga yang tidak memasuki kategori tapi tetap mendaftar barangkali gitu ya. Ini tentunya perlu kita verifikasi bersama, yang mana kita ketahui memang kotaknya tidak begitu banyak ya, dibatasi ya oleh dinas sosial barangkali. Ya, data untuk KLI ya, kartu lansia Jakarta ya, total kota memang ini 1713 jiwa ya.
ini pun 1.713 jiwa ini bukan data yang terbaru gitu ya, tetapi data yang sudah lama pun ini masuk ya. Data yang lama tentunya sebanyak 893 jiwa. Nah ini berarti sudah terpotong oleh data yang lama. Jadi data 1.713 ini sudah termasuk data yang lama. Berarti yang baru tinggal sisanya gitu ya. Sisanya sekitar 820 jiwa. Nah ini begitu juga dengan KPDJ dan juga KAJ ya. Untuk KPDJ tentunya memang kotanya itu tidak banyak, yaitu 94 jiwa. Ya, ini yang sudah ada ini sekitar 27 jiwa. Ya, berarti sisanya tinggal 67 jiwa. Nah, ini tentunya ada beberapa itu juga sudah diberikan mungkin daftar nama-nama ya. Ini tentunya bisa diverifikasi nanti data tersebut apakah memang ada gitu ya atau layak untuk mendapatkan bantuan sosial ini. Bapak Ibu saya hormati, tentunya dari kota ini tentunya dari sosial ya, dinas sosial ini memperkirakan dari beberapa jumlah RW ini tentunya tidak sama jumlah RT-nya ya. Jadi tentunya nggak mungkin dibagi sama gitu ya. Umpamanya RW 1 sama RW 4 kita bagi sama kotanya, ya ini mungkin RT-nya kan berbeda seperti itu. RW 4 RT-nya cuma berapa? 8 ya. RT 1 ada berapa? 14 RT. 14 RT. Ini tentunya kita musyawarahkan di sini. Nah, ini gambaran untuk pembagian kota dari RW 1 sampai dengan RW 7. Nah, nanti dari hasil ini tentunya barangkali ada juga misalkan RT ini cukup ya, nggak banyak-banyak ya, nggak banyak mendaftarnya, bisa dialihkan dengan ke RT yang lain barangkali gitu ya. Kalau bisa selingkup RW dulu kan gitu ya, selingkup RW. Ini tentunya kita perlu pembahasan di sini. Juga tadi diberikan ini ada sosialisasi lagi nggak nih, atau memang cukup sosialisasi di situ aja? Ada ya? Itu aja. Ya. Ini nanti tentunya nanti dijelaskan oleh dari sosial bagaimana teknisnya untuk pembagian kota ini. Karena memang setiap tahun ada penambahan-penambahan. Ya memang tahun ini triwulan 4 ini penambahannya nggak banyak nih. Kayaknya cuma sedikit ya. Untuk KLI ini 820 jiwa, KPDJ 67 jiwa, dan KAJ 76 jiwa. Yaitu, jadi kota yang tersisa itu walaupun memang totalnya ya cukup banyak gitu ya. Tadi saya sampaikan untuk KLI kotanya memang 1713, tetapi sudah diambil oleh artinya bukan diambil ya, data yang sudah ada, data yang lama. Karena data yang lama juga harus masuk. Kalau nggak dimasukin nanti hilang yang lamanya gitu. Selanjutnya terkait dengan hal ini, barangkali nanti ini belum baku ya Bang ya? Ya Pak. Ini belum baku data ini, bisa nanti dimusyawarahkan ya, dimusyawarahkan bersama. Ya mudah-mudahan ini juga udah hasil rekan-rekanan, hitung-hitungan, mudah-mudahan baku gitu ya. Sudah pas, sudah
cocok gitu. Jadi nanti hasilnya bisa kita sepakati. Dan juga nanti dari hasil ini tentunya tidak lama nih, kan sudah diberikan tadi yang di amplop apa tuh, data itu ya, data nama-nama ya. Ini diverifikasi, insya Allah hari Senin ya Bang, kita tanggal 2 ya, tanggal 2 sudah bisa kembali lagi ke dinas kelurahan ya, ke bagian dinas sosial. Itu saja, mungkin nanti ada secara ini kita ngobrol bareng gitu ya. Nanti pendapatnya masing-masing, kalau bisa jangan terlalu banyak pendapat ini itu, biar kita cepat selesai seperti itu. Itu saja mungkin dari sosial, nanti ada tambahan. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Jagakarsa, Bapak Muhammad Hasan, Ibu Astri selaku Kasih Kesra Kelurahan Jagakarsa, Ibu Zubaidah selaku Sekretaris Kelurahan Lurah Jagakarsa, dan para ketua RW sekelurahan Jagakarsa, para ketua RW perwakilan sekelurahan Jagakarsa, koordinator Dasawisma yang saya hormati, FKDM Kelurahan Jagakarsa, Bapak Ibu, saya langsung aja. Ini ada kuota pengajuan usulan penerima bantuan lansia disabilitas anak dan peduli anak dan remaja yang baru. Jadi kita di Kelurahan Jagakarsa dapat total kuota untuk kartu lansia Jakarta 1.713. Kuota penerima lamanya ada 820 jiwa yang sudah menerima di tahun 2022. Yang untuk penerima barunya ada 893. Jadi total dari 893 itu jadi 1.713 yang lama sama yang baru. Ini. Untuk yang disabilitasnya kuota kita cuma 94 jiwa, penerima lamanya 67 jiwa. Untuk kuota yang nanti akan diajukan untuk penerima barunya nih 27 jiwa. Untuk yang kartu anak Jakarta usia 0 sampai 6 tahun, total kuota 122 jiwa, penerima lamanya 76 jiwa. Untuk penerima barunya yang nanti akan diajukan Bapak Ibu 46 jiwa. Untuk tahun ini ada penambahan banyak nih Pak di kartu lansia Jakarta. Yang tadinya kita penerima lama tahun kemarin dapat 820 Pak usulannya. Sekarang jadi nambah Pak, kuota barunya 893. Tapi uangnya dikurangin Pak jadi 300.000. Iya, karena banyak yang ingin sekali ini kartu lansia Jakarta. Jadi nominal uangnya dikurangi agar kuotanya se-DKI biar dapat bisa pengajuannya banyak. Gitu. Nah, ini di sini kita untuk musyawarah kelurahan ini Pak. Jadi saya punya pengajuan pembagian Pak untuk kuotanya Pak dari kartu lansia, disabilitas sama kartu anak nih. Tapi mudah-mudahan ini bisa buat acuan Pak RW nih ya, kuota yang saya udah hitung. Tapi kalau misalkan nanti ada perubahan boleh kita ajukan Pak, kita rembukin sama-sama Pak.
Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita daftarnya itu kan melalui DTKS Pak, pendaftaran DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Bagi warga Bapak nih Pak yang sudah daftar di tahun 2022 ini nih, sudah daftar tahun 2022 ini, itu belum proses penetapan Pak, belum proses. Kalau yang sudah terdaftar dari bulan Februari 2022 ini Pak, penetapan ini yang daftarnya tahun 2021 Pak. Ya, tahun 2021 gitu. Ya kan, untuk persyaratannya kan secara online daftarnya. Nah, nanti di situ ada persyaratan sendiri kan, yang dibutuhkan hanya kartu keluarga saja untuk proses penginputan di online-nya Pak. Gitu. Kalau yang kedua, tadi kan di data Bapak udah pegang datanya berarti? Ya. Ada yang penerima bantuan lansia yang sudah meninggal. Ya. Kalau yang sudah meninggal bisa dicoret Pak, nanti dicoret di pojok kanan ada kolom itu, nanti ditulis Pak alasannya meninggal gitu kan. Tulis meninggal, nanti boleh diganti sama yang penerima baru. Ya. Enggak usah Pak, karena ini sudah data fix penerima baru ini, nanti datanya kita yang input, makanya kita input ulang, nanti itu buat pengajuan kita Pak dari Kelurahan Jagakarsa, totalnya kan 1.713, kita ajukan ke Dinas Sosial, mudah-mudahan tahun depannya direalisasi Pak. Ini Pak, kan aku tugas ya, ini masalah di lapangan nih, warga, yang dapat itu aja teh, nggak mau kapan dapatnya. Makanya tanya nih, ini masih data yang lama, apa yang udah baru? Kalau yang ini kita data ini data baru Pak. Ini data baru nih. Baru sistem lama? Enggak. Nih saya jelasin dulu nih. Saya ngerti nih yang Pak RT maksud. Paham saya. Tanya warga, RT bisa jawab. Ya. Kalau kita nih Pak, kalau yang biasa ditanya yang itu terus, biasanya saya nggak kemana-mana nih Pak. Itu programnya Kemensos Pak. Yang data BBM nih yang sering ditanyakan, itu aja orangnya, yang penyalurnya kantor pos. Nah, kalau itu di luar saya Pak, beda datanya. Kalau saya data dari Pemda, biasanya di Pemda ini sekarang proses pengajuan usulan tiap tahun yang dilakukan oleh RT RW, maupun yang lama, penerima lama maupun yang penerima baru gitu. Kalau yang bantuan kemarin Pak dari Kementerian Sosial yang dari BST, BBM gitu, yang penyalurnya PT Pos, untuk dari Kemensos itu di luar kita Pak. Karena kalau ini punya Pemda Pak, ini kita programnya kita Pak, programnya Dinas Sosial ya. Karena ada data lama. Nah, sebelumnya udah Pak, tahun kemarin sudah Pak pengajuan juga. Iya, udah mulai tahun kemarin ada aturan baru dari Permensos nomor 3, RT RW sekarang yang mengajukan tidak menggunakan tingkat desil kemiskinan dari Dinas Sosial lagi. Hasilnya ini Pak. Jadi ada yang lama, ada yang baru gitu. Mereka dapat. Kemudian yang kedua, perbedaannya apa sih antara kantor pos, PT Pos dengan kelurahan gitu ya? Karena kebanyakan mereka juga kayak Pak RW bilang itu, atau sahabat saya bilang itu mereka iri gitu kan. Kenapa saya kok udah lama nggak dapat, yang itu dapat gitu kan? Ini perbedaannya apa ya dalam hal pembagian dana sosial dan BBM seperti itu Pak. Terima kasih. Makasih Pak RT, Pak Oslan ya. Yang pertama Pak, saya jawab Pak. Untuk yang kemarin Bapak baru daftarkan di tahap keempat DTKS 2022, ini belum masuk di 2023 Pak. Karena masih ada 11 tahapan proses sampai penetapan nanti yang akan dilewati. Waktu itu 11 tahapannya sudah saya kirim ke Bapak kalau nggak salah. Yang gambar 11 tahapan itu ya. Yang kedua nih Pak, perbedaannya dari yang kantor pos Kementerian Sosial sama kita Pak. Kalau saya kan dari Dinas Sosial Pak, langsung dari Pemprov DKI Pak, yang ngurusin untuk bantuan-bantuan sosial Pemda DKI Pak. Yang sekarang lagi kita bahas nih Pak, kayak kartu lansia, kartu penyandang disabilitas, kartu anak Jakarta, dan kartu anak peduli anak dan remaja Jakarta Pak yang terbaru. Kalau untuk yang di Kementerian Sosial itu yang kayak kemarin program BBM itu Pak, dia langsung dari Kementerian Sosial Pak. Memang melalui data dari DTKS, tapi yang kemarin itu yang mereka yang dapat hanya mereka penerima PKH dan BPNT. Mereka lebih ke kader yang ada di wilayah gitu.
yang ada kader PKH gitu Pak, BPNT, mereka lebih ke situ Pak. Kalau misalkan yang kayak bantuan dari Kemensos itu, mereka langsung aja Pak dari DTKS misalkan segini udah langsung dikeluarin. Tapi yang untuk yang BBM yang kemarin itu penerima PKH sama BPNT aja Pak yang dapat. BPNT itu kan bantuan pangan non tunai gitu Pak. Berarti yang dari kelurahan belum diberikan ya Pak ya? Kalau dari kelurahan itu kan kemarin emang bantuan BBM itu Pak di merger langsung sama sama Kementerian Sosial lewat pihak ketiganya, kantor pos, pihak penyalurnya. Jadi mereka nggak mengirim data ke kelurahan, mereka langsung kirim data ke kantor pos, mereka bagikan undangan langsung ke RW biasanya Pak. Dinas sosial harus bisa bertanggung jawab, setidaknya adalah yang memang memberikan dia kepada masyarakat bahwa dia mengajukan terdaftar sampai dengan dia mendapatkan. Kira-kira gitu. Terima kasih. Ya, makasih Pak RW. Saya langsung jawab nih Pak. Untuk kuota penerima baru kita ini kan udah diajukan sesuai anggaran Pak. Jadi kalau saya sih menginformasikan ke Bapak, mungkin kalau kita kasih bilang pasti Pak. Tapi kalau ntar warganya Bapak dibilang pasti, tapi ntar prosesnya agak lama kan bingung juga Pak. Karena memang pasti Pak, karena ini pengajuan udah anggaran Pak segini, karena pembagian kuota itu se-DKI Pak. Karena Jagakarsa dapatnya 1.713 itu buat pengajuan Pak, karena anggarannya udah disesuaikan Pak, dari yang 600.000 dikurangi jadi 300.000. Jadi kan nanti Pak RT ini pada buat SPTJM tuh pengajuan nama calon-calonnya, jadi ada pertanggungjawabannya Pak gitu. Dan kita juga bikin berita acara dari 893 ini kita langsung ajukan Pak, karena Dinas Sosial juga udah mengajukan anggaran untuk 893 ini yang terbaru gitu Pak. Jadinya kan lebih nggak boleh Pak, kurang nggak apa-apa gitu. Kalau pengajuan untuk masyarakat yang diajukan Pak, dari tingkat kriteria kemiskinan yang Pak RT sama Pak RW nilai di wilayah ya Pak, gitu misalkan menurut Pak RT dan Pak RW yang si A nih saya mau ajuin, tapi ada yang lebih miskinnya, mending yang lebih miskinnya dulu yang dicari Pak. Ya gitu, janda gitu, tinggal sendiri, rumahnya mungkin gitu Pak. Kadang kan ini Pak, ada yang rumahnya besar Pak, tinggalnya sendirian, nggak keurus, anak-anaknya nggak tahu kemana kan. Tapi kalau menurut Pak RT diurusin sama anaknya masih kerjanya, maksudnya ada yang masih kerja bagus lah gitu Pak. Ya cari dulu dah yang lain yang lebih nggak mampu gitu. Tapi kalau mereka sudah dapat bantuan yang lain, PKD sebagai, kalau dia nggak bikin, kalau waktu itu ada peraturan Pak yang nggak boleh dapat double ya Pak. Tapi kalau misalkan sekarang ada peraturan lagi Pak dari Menteri Sosial yang baru, kalaupun double itu nggak apa-apa karena beda anggaran Pak. Kalau yang juga di lingkungan belum tahu apakah, ini masalah tempat tinggal domisili. Apabila orang yang dapat ini ada di lingkungan, tidak ada di lingkungan, bagaimana? Gitu. Artinya tidak di lingkungan, di luar DKI ya. Terus terang aja di luar DKI. Mungkin kalau di dalam DKI masih ada toleransi. Tapi kalau di luar DKI bagaimana? Apa boleh dicoret diganti orang lain? Coret aja ya. Kalau yang untuk bantuan dari Pemda DKI wajib di tempat Pak, nggak boleh di luar DKI. Di luar DKI wajib gitu ya. Wajib. Otomatis. BI ada yang memang layak, ternyata nggak ada namanya nih Pak. Nah, itu kita masukin di data ini atau kita biarkan? 3 RW 4 mewakili Pak RW 04. Jadi Pak, kalau yang untuk yang meninggal nih, dia udah dapet tapi meninggal, kita coret, kita gantinya dengan yang baru yang ada di data aja Pak, jangan di luar data Pak, karena ini yang udah dipakai, data ini yang udah data fix dari Dinas Sosial gitu. Untuk kita masukin data itu kan memang kita nggak punya skala prioritas nih Pak, maupun dari kelurahan atau dari mana Pak. Tapi saya sekedar informasi nih Pak, nanti Kementerian Sosial mau bikin sebuah kayak forum atau aplikasi Pak, usul sanggah namanya Pak. Jadi kalau menurut Pak RT, Pak RW dia nggak pantas dapat bantuan, itu bisa dimasukin di aplikasi itu Pak, namanya usul sanggah yang lagi diproyeksikan ya sama Kementerian Sosial gitu. Jadi tetap masih berbasis DTKS, dilihat dulu gitu, kira-kira dia di DTKS ada tapi dia nggak pantas nih, maksudnya nggak layak dapat bantuan, bisa diusul gitu seperti itu Pak. Jadi kalau untuk yang ini, jadi kalau yang udah menerima tapi meninggal, kita coret, gantinya yang ada di data ini Pak gitu.
Dapat meninggal. Untuk yang kartu peduli anak dan remaja ini belum ada datanya ya? Kartu peduli anak remaja ada Pak, di sebagian hanya di di RW 4 1 kayaknya Pak, tadi Pak. Di RW 4 1, di RW 5 ada 3 kayaknya Pak. Ada 2 gitu, di RW 7 ada 2. Pokoknya dia totalnya 8 saya lupa. Kalau yang kartu peduli anak dan remaja ini Bu RW apa namanya? Dia dari orang tuanya meninggal COVID, pasca COVID. Kalau yang iya Bu, waktu itu kan memang yang sebelumnya pasca COVID, yang waktu itu masih Pak Supeno yang pengajuannya kalau nggak salah. Nah, Pak Supeno itu pengajuannya ke Kementerian Sosial Bu. Nah, kalau yang ini kan kemarin dari Pemda langsung dari Dinas Kesehatan, datanya dari Dinas Kesehatan langsung. Jadi dicari yang terdaftar di DTKS dan ibu bapaknya atau bapaknya meninggal karena COVID. Iya Bu. Jadi dia kan usianya sampai 22. Usianya sampai 22 tahun Bu. Iya. Kalau berarti kemarin memang nggak masuk. Kalau karena saya dapat data yang buat KPARJ ini dari Dinas Kesehatan Bu. Ya, nggak ada verifikasi dari kitanya gitu. Jadi kita langsung data bersih yang terdaftar yang dia COVID meninggal, infonya sih itu dari Dinas Kesehatan. Iya, itu emang yang namanya itu Bu, kartu peduli anak dan remaja Jakarta. Iya, dia meninggal, terus dia ada istrinya gitu. Oh, cara memindahkan ke istrinya gimana? Kalau istrinya ada di data itu bisa Pak? Oh ada. Ada nggak Pak? Kalau tidak ada? Tidak ada nggak bisa Pak? Ganti yang lain. Ini Pak, yang saya hitung. Ya. Oke. Siap. Deal. Tapi kalau nanti tahun depan hitung lagi kita libatkan gitu, jadi barangkan gitu bagiannya gitu. Jadi ini udah disetujui. Jadi pertama nih kuota penerima baru nih untuk kartu lansia ke Jakarta RW 1 total mendapat 140 jiwa, RW 2 140 jiwa, RW 3 140 jiwa, RW 4 93 jiwa, RW 5 140 jiwa, RW 6 100 jiwa, RW 7 140, total 893 untuk yang baru. Untuk yang KPDJ, untuk yang disabilitas RW 1 dapat 4 jiwa, RW 2 4, RW 3 4, RW 4 juga 4, RW 5 4, RW 6 3 dan RW 7 4. Yang untuk yang kartu anak Jakarta kuota penerima baru untuk RW 1 7, RW 2 7, RW 3 6, RW 4 6, RW 5 7, RW 6 6, RW 7 7, total 46. RW Pak RT satu lagi nih Pak, nanti pada saat pengumpulan datanya saya tunggu ya tanggal 2 ya Pak, nanti sekalian sama fotokopi KTP kakak yang warganya mau diusulkan serta nomor telepon dan nama pihak yang dapat dihubungi. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, yaitu hasil dari evaluasi ini nanti tanggal 2 ya, 2 langsung diserahkan ke Bapak Ustam ya, atau petugas dari Dinas Sosial di lantai 3. Demikian yang saya sampaikan pada saat ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.